Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazira Qadriya dari kelas 82. Saya mengikuti lomba video pembelajaran. Hari ini saya membuat video pembelajaran mengenai tentang pengertian dan fungsi dari sistem peredaran darah. Pada umumnya sistem peredaran darah ada 11, yaitu darah, jantung, eritrosit, leukosit, trombosit, plasma darah, hemoglobin, atrium, ventrikel, arteri, dan vena. Ada yang udah tahu sebelumnya pengertian atau fungsi dari sistem peredaran darah? Oke, simak video berikut ini. Pengertian dan fungsi sistem peredaran darah. Ayo kita pelajari darah dan jantung. Istilah penting: eritrosit, leukosit, trombosit, plasma darah, hemoglobin, atrium, ventrikel, arteri, dan vena. Mari kita bahas pengertian dan fungsi dari darah dan jantung. Darah adalah jaringan yang berwujud cair yang terdiri dari sel yang dikelilingi cairan matriks ekstraseluler. Fungsi dari darah adalah 1. Menyangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke paru-paru. 3. Mengeluarkan produk sisa metabolisme dari tubuh. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang berongga serta berotot. Jantung mengendalikan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Fungsi dari jantung adalah untuk memompa darah dari seluruh tubuh. Nah, tadi kita baru saja membahas pengertian dan fungsi dari darah serta jantung. Lalu kita akan melanjut membahas pengertian dan fungsi dari eritrosit, leukosit, trombosit, plasma darah, hemoglobin, atrium, ventrikel, arteri, dan vena. Ayo simak video berikut ini. Eritrosit merupakan salah satu jenis sel darah yang mengalir dalam tubuh. Eritrosit berbentuk bulat pipih dengan tengahnya yang cekung. Fungsi eritrosit adalah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Fungsi dari leukosit adalah melacak dan melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Trombosit merupakan sel darah yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat terjadinya luka agar darah segera berhenti keluar. Kadar trombosit yang terlalu tinggi bukanlah hal yang menguntungkan. Fungsi dari trombosit adalah trombosit juga dikenal dengan sebutan keping merah dan berperan sebagai proses pembekuan darah. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa ke sel darah. Plasma terdiri dari 92% air yang berfungsi untuk membantu darah dan menutrisi. Fungsi dari plasma darah adalah menerima dan mengangkut limbah ini ke area dari dalam tubuh seperti ginjal atau hati untuk dibuang. Hemoglobin merupakan protein yang kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi dari hemoglobin adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, memberikan warna ke darah, mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru. Atrium merupakan ruang penting yang letaknya di atas. Fungsi atrium kanan adalah menerima darah yang banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh dan membawa ke ventrikel kanan. Sedangkan atrium kiri berfungsi menerima darah yang banyak oksigen dari paru-paru. Ventrikel merupakan ruang jantung yang terletak di bawah. Fungsi ventrikel kanan adalah menerima darah yang banyak karbon dioksida dari atrium kanan. Sedangkan ventrikel kiri berfungsi menerima darah yang banyak oksigen dari atrium kanan dan memompa ke seluruh tubuh. Arteri adalah pembuluh yang memiliki dinding yang tebal dan kuat serta elastis. Fungsi dari arteri adalah untuk mengalirkan darah keluar dari jantung.
Vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari bagian tubuh lain kembali ke jantung. Fungsi dari vena adalah membawa darah kembali ke jantung. Dari video sebelumnya, kita sudah mengenal tentang sistem peredaran darah. Oke, sekian dari saya Jazira Qadriyah dari kelas 82. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa di vote ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.